Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai hai hai, kembali lagi di video Sinau bareng Pak Yan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat kan? Tetap semangat belajar ya, karena kita yakin bahwa setiap anak itu cerdas. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari nanti. Amin. Dimulai. Bisa diakhiri. Yo nyanyi dulu yo. Siji siji tangane dicuci, loro loro maskere dienggo, telu telu jogonen jarakmu, siji loro telu rungokno kandaku. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar matematika dengan materinya segi banyak. Apa tuh segi banyak itu? Nah, sekarang perhatikan dulu rambu lalu lintas berikut. Banyak yang sudah kalian tahu pastinya ya. Ada yang mulai berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk segitiga, ada juga yang berbentuk segi enam. Kita ambil contoh saja yang berbentuk lingkaran. Ada dilarang putar balik, ada dilarang belok kanan, ada tempat parkir, ada area bersepeda, dan ada juga yang dilarang membunyikan klakson. Nah, sekarang perhatikan yang bentuk segitiga. Nah, ada perlintasan kereta api, ada penyempitan kanan dan kiri, ada tempat menyeberang, ada juga jalanan licin, ada juga area proyek pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan yang berbentuk nyeleneh sendiri ya, berbeda sendiri. Ya, di pojok bawah kanan stop atau tanda berhenti, bentuknya apa? Nah, bentuknya segi enam. Nah, bentuk segitiga dan segi enam itu adalah contoh dari segi banyak. Jadi, segi banyak itu sebuah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh garis. Nah, mempunyai sisi dan sudut. Ada dua jenis, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tak beraturan. Maksudnya apa? Nah, kita perjelas di sini. Segi banyak beraturan. Nah, ini jenis yang pertama. Ini adalah bangun datar yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Itu adalah segi banyak beraturan. Contohnya, segitiga sama sisi. Ini tiga sisinya sama panjang semua dan besar sudutnya juga sama besar semua. Ada lagi persegi. Nah, keempat sisinya juga sama panjang dan keempat sudutnya juga sama besar. Selanjutnya adalah segi lima beraturan. Ya, sisi-sisinya ada 5 dan panjangnya sama semua. Dan sudut-sudutnya pun juga ada 5 dan besarnya juga sama semua. Ada juga segi 6 beraturan. Ini panjang-panjang sisinya sama semua dan besar sudutnya pun juga sama semua. Ini adalah contoh-contoh segi banyak beraturan. Jadi kalau ciri-cirinya segi banyak beraturan itu semua sisinya panjangnya sama dan semua sudutnya pun besarnya juga sama. Itu adalah segi banyak beraturan. Beda lagi dengan segi banyak tak beraturan. Artinya apa toh? Nah, bangun datar yang sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Jadi tidak harus panjangnya sama sisinya dan sudutnya pun juga tidak harus besarnya sama. Macamnya ada segitiga, segi 4 dan segi 5. Nah, contoh segi banyak tak beraturan dari yang macam-macam bentuk segitiga. Ada mulai dari segitiga sama kaki. Nah, kedua sisinya yang berdiri kan sama panjangnya. Ada lagi segitiga siku-siku.
Dan yang terakhir adalah segitiga sembarang. Baik sudutnya ataupun sisinya tidak ada yang sama, itu yang segitiga sembarang. Itu contoh segi banyak tak beraturan model atau bentuk segitiga. Contoh segi banyak tak beraturan dengan bentuk segi empat. Nah, ini ada banyak. Ada persegi panjang, ada belah ketupat, ada layang-layang, ada trapesium sama kaki, ada trapesium siku-siku, dan ada jajar ginjang. Itu adalah contoh segi banyak tak beraturan model segi empat. Tuh. Sekarang unsur dalam bangun datar itu ada apa aja toh? Yang pertama adalah ada sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, coba sisi itu apa? Nah, ini contohnya ada persegi. Sisi itu adalah sebuah garis yang terbentuk dari satu titik ke titik yang lain, atau sebuah garis yang membatasi sebuah bangun datar. Nah, contohnya yang mana? Ada sisi AB, ada sisi BC, ada sisi CD, dan ada sisi DA. Itu adalah sisi. Sekarang titik sudut. Nah, gambarnya masih sama persegi. Titik sudut itu adalah titik temu dua ruas garis. Biasanya dilambangkan dengan sebuah huruf kapital atau huruf besar. Contohnya adalah titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Tuh, itu adalah titik sudut. Dan yang terakhir adalah sudut. Masih dengan bangun yang sama persegi. Sudut adalah pertemuan atau perpotongan dua garis yang dilambangkan dengan tanda berikut. Nah, tandanya itu. Contohnya sudut ABC. Nah, dengan pusatnya ada di B. Sudut BCD pusatnya ada di C, sudut CDA pusatnya ada di D, dan sudut DAB pusatnya ada di A. Itu adalah sudut. Kesimpulannya, segi banyak ada dua jenis, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tak beraturan. Unsur yang membentuk bangun datar adalah sisi, titik sudut, dan sudut. Contoh dari segi banyak beraturan adalah segitiga sama sisi, persegi, dan segi lima beraturan. Dan contoh dari segi banyak tak beraturan adalah segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, segitiga sembarang, persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, jajar ginjang, dan trapesium. Itu adalah kesimpulan hari ini. Sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. Apa arti dari segi banyak? Sebutkan unsur-unsur yang ada pada sebuah bangun datar atau segi banyak. Nomor 3, gambarlah 4 bangun datar yang termasuk segi banyak tak beraturan. Dan yang terakhir adalah tulislah nama sisi dan sudut dari bangun berikut ini. Nah, ini bangunnya. Tulislah nama sisi dan sudutnya ya. Terima kasih, sekian dari saya. Tetap jaga imun, iman, dan aman. Terima kasih. Sampai jumpa.